Elkan Bagot dicampakan. Satu kata yang mungkin paling pas menggambarkan kondisi timnas Indonesia kali ini, yaitu mengejutkan guys. Khususnya soal satu nama besar yang belakangan ini perbincangan panas, yaitu Elkan Bagot. Adapun fakta mengejutkan dari Garuda Kel Up ini. Bayangkan guys, kabar beredar luas Elkan sedang ada di Bali. Dan bukan sekedar liburan biasa, tapi disebut-sebut bahwa kehadirannya itu berkaitan dengan pemusatan latihan timnas Indonesia. Apalagi ada orang yang sempat foto bareng dan bahkan membocorkan Elkan ke Bali memang untuk persiapan gabung timnas. Wajar saja kalau netizen kemudian mulai berekspektasi. Wajar kalau hati fans mulai berbunga-bunga. Apalagi dengan pelatih baru Patrick Kluivert, publik berharap lembaran baru akan dimulai dan Elkan Bagot akan kembali mengenakan jersey merah putih dengan kepala tegak. Tapi apa yang terjadi guys? Boom, tidak ada namanya di daftar Garuda Kel Up. Ya, Elkan Bagot tidak dipanggil. Dan ini benar-benar mengejutkan. Kita semua tahu alasan Elkan sebelumnya absen dari panggilan timnas adalah karena ingin fokus bersama klubnya di Liga 3 Inggris. Tapi sekarang, musim kompetisi sudah berakhir, klubnya tak lagi bermain, artinya secara teknis Elkan Bagot sudah bebas. Tidak ada alasan kuat untuk menolak panggilan negara. Tapi justru di saat tidak ada alasan lagi untuk absen, namanya malah tak masuk daftar. Ini bukan cuma aneh, ini menyisakan luka, bukan hanya untuk Elkan, tapi juga untuk jutaan fans timnas yang sejak lama menaruh harapan pada sosok bek tinggi dan besar ini. Dulu, saat pelatih Sintayong masih menjabat, hubungan Elkan Bagot dan juga pelatih asal Korea Selatan itu retak. Elkan dianggap mengabaikan panggilan penting, justru memilih liburan bersama pacarnya. Padahal saat itu tim sangat membutuhkan kekuatan di lini belakang. Sintayong marah, bahkan sampai mengatakan ke media, kalau kalian ingin tahu soal Elkan, tanya langsung saja ke dia. Dan Elkan pun apa? Diam saja, tak memberikan klarifikasi, tak menjawab satu kata pun. Waktu pun telah berlalu guys. Sintayong pergi. Patrick Kluivert datang. Harapan tumbuh kembali. Bahkan Patrick Kluivert terang-terangan bilang sudah menghubungi Elkan Bagot. Publik langsung yakin Elkan bakal kembali. Tapi kenyataannya justru berkata lain. Elkan Bagot tidak masuk daftar panggilan. Dan yang bikin lebih menyakitkan lagi, dia sudah berada di Bali di tempat yang sama dengan lokasi pemusatan latihan. Kalau sekedar liburan, ya mungkin bisa dimaklumi. Tapi ketika orang-orang tahu pemusatan latihan timnas diadakan di Bali juga, semua tanda-tanda seolah menunjuk ke satu hal, yaitu Elkan Bagot siap bergabung. Tapi akhirnya justru tak dipanggil. Lalu kenapa guys? Ada beberapa kemungkinan tidak dipanggilnya Elkan Bagot ini. Yang pertama, mungkin masih ada luka lama. Meski Patrick Kluivert berbeda dengan Sintayong, mungkin dia merasa saya sudah kontak pemain ini, tapi dia pilih lebih klubnya. Sekarang saya juga berhak untuk pilih yang lain. Kemungkinan kedua, skema tim. Posisi bek tengah sudah penuh. Ada Justin Hubner, Jordi Amat, Rizky Ridho, Caides dan juga Sandiwas yang bisa dipasang di berbagai posisi. Ditambah lagi pemain naturalisasi baru, ada Senpati Nama dan juga Martin Paes. Apakah Elkan Bagot masih muat dalam puzzle ini guys? Tapi tetap saja, hati ini tidak bisa seperti tak bisa menerima begitu saja. Karena kita tahu Elkan bukan pemain sembarangan ya guys ya. Saat awal-awal timnas Indonesia masih mencari bentuk, Elkan datang, menyumbangkan tenaganya, membela bendera yang bahkan tak tumbuh di tempat ia lahir. Dia punya opsi main untuk Thailand,
tapi dia pilih Indonesia, dia pilih kita guys. Dan kita sekarang malah harus melihat dia seperti yang dibuang begitu saja. Kita tidak menyalahkan keputusan pelatih, tidak menyalahkan federasi juga ya guys ya, karena kita tahu mereka yang di dalam sana punya data, strategi dan juga pertimbangan yang jauh lebih kompleks. Tapi kita, para pecinta sepak bola Indonesia, hanya ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Apakah ini akhir dari perjalanan Elkan di timnas? Atau hanya jeda sementara untuk memberi ruang pada konflik yang belum benar-benar selesai? Mungkin saja, tapi kita tahu guys, sepak bola bukan sekedar soal taktik, ini juga tentang hati. Dan ketika seorang pemain seperti Elkan yang pernah berkorban, pernah memilih kita, tiba-tiba tak diberi tempat saat dia siap, rasanya berat untuk diterima. Kita hanya bisa berharap ya guys ya, entah apa yang direncanakan Patrick Kluivert dan juga tim pelatih ke depan. Kita doakan saja itu yang terbaik untuk Indonesia. Tapi satu hal yang pasti, cerita Elkan Bagot belum berakhir. Masih banyak bab yang bisa ditulis dan semoga salah satunya adalah saat ia kembali berseragam merah putih di hadapan ribuan fans yang meneriakkan namanya dengan bangga. Guys, kalau misalkan kalian punya pendapat atau teori sendiri soal Elkan Bagot, coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Karena di balik setiap panggilan yang tak datang, selalu ada cerita yang belum selesai. Itu sangat menarik guys. Berikan pendapat kalian ya di kolom komentar. Jangan lupa guys untuk like, comment, share, and subscribe juga ya guys ya. Bye bye guys.